penjelasannya sebab penyakit autoimun itu apa sih Ustaz? Karena Allah takdirkan putri kami Allah panggil pada bulan Januari kemarin dengan sebab penyakit tersebut. Dari kecil tidak ada tanda-tanda penyakit Ustaz. Satu bulan terakhir hanya nampak ruam di wajah dan sariawan di mulut, sehingga nggak bisa makan. Pas diobservasi, diagnosisnya kena penyakit autoimun. Anak saya usianya 18 tahun dan masih nyanti di kota. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah ampuni ya putra Bapak Ibu yang bertanya ini, dan semoga Allah terima amal ibadah beliau ya. Kita turut berduka cita atas itu, dan semoga Bapak Ibu ditinggalkan juga diberi kesabaran ya. Juga dengan sering-sering membaca doa Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Seperti halnya doa Ummu Salamah ketika kehilangan Abu Salamah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak sekalian, kalau Anda yang sering melihat postingan saya atau tulisan saya, salah satu yang menjadi pembahasan utama saya tentang penyakit itu adalah kolbu atau emosi atau perasaan. Ya. Jadi kalau salah satu premis yang saya pakai ya adalah bahwa semua penyakit fisik itu asalnya itu dari penyakit hati atau dari emosi yang terblokir. Itu loh. Semua penyakit fisik itu asalnya dari emosi yang terblokir, dan ini bisa terjadi secara turun-temurun. Ya, ini bisa terjadi secara turun-temurun. Maksudnya gimana? Ketika ada seorang anak ya diperlakukan misalkan tidak baik oleh orang tuanya, atau orang tuanya mengalami suatu keadaan yang berat secara emosi, maka anak yang ada dalam kandungan itu akan bermasalah. Ya. Dan dalam jangka waktu dari kandungan itu sampai anak itu 5 tahun, maka di situ sudah sampai hampir 5 tahun itu, maka di situ akan terekam jejak emosinya tadi. Ya, jejak emosinya tadi. Contoh begini, saya cerita sedikit supaya Bapak Ibu paham ya, karena memang konsep ini memang nggak dipakai di dunia Barat. Ya. Suatu hari ya, saya membawa, karena memang saya juga punya keterbatasan, juga masih banyak ilmu yang saya belum pelajari. Suatu hari saya membawa seorang pasien lah katakanlah ya, itu berobat dengan guru saya. Ya. Ceritanya dalam penyakit dia itu memang orangnya sudah memang seperti ada masalah gitu kan, kejiwaannya ya, masalah kejiwaan. Lalu diperiksalah sama guru saya tadi, tentunya dengan pemeriksaan yang beliau kuasain itu kan, dan akhirnya terbaca semua bahwa ternyata itu ibunya si pasien itu, Bapak sekalian, itu nggak cerita ke guru saya tadi tentang keadaan waktu di kandungan, tapi dia bilang sama ibu itu, waktu di kandungan ibu banyak stres ya, kata dia gitu. Waktu di kandungan ibu banyak stres. Akhirnya terus dia cerita lagi, waktu anak ini dalam pengasuhan, anak ini tidak dalam pengasuhan ibu, dia bilang. Anak ini dalam pengasuhan bapaknya, yang notabene anak ini tidak cocok dengan bapaknya, dia lebih cocok diasuh oleh ibu. Ternyata asbab dari situ tiba-tiba meletus satu penyakit, bahkan anak itu subhanallah seperti orang schizopren. Schizopren, coba bayangkan. Ini akarnya juga sama nih. Jadi kalau kita bicara autoimun, pasti ada emosi yang terblokir dalam perjalanan penyakit anak ini, yang itu ada kaitannya waktu lahiran ya, waktu lahiran atau mungkin di generasi di atas atau sebelum Anda. Itu bisa tuh. Ya, ada emosi yang terblokir. Jadi kalau ada emosi terblokir, apa harus dikerjakan? Ya, rilis, dilepaskan, meminta maaf mungkin, atau mungkin ketika seorang anak itu kurang kasih sayang. Dan itu waktu sama guru saya tersebut diperiksa sama beliau ya, itu Masya Allah dia bilang anak ini sekarang kehilangan jejak identitas dirinya, dia bilang. Nggak pede sama sekali, dia bilang. Ya, endorfinnya udah nggak ada, ya, atau adrenalin udah nggak ada. Dia betul-betul menjadi anak yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Artinya apa?
Bahkan urusan misalkan olahraga saja itu disarankan jangan jangan olahraga yang ada pemenangnya, nggak boleh. Karena anaknya nggak pede, nggak bisa. Adrenalinnya nggak ada. Sekarang yang harus Anda kerjakan adalah membuka lagi ya kerjaan-kerjaan atau mungkin aktivitasnya yang bisa menimbulkan kepercayaan dirinya, kebahagiaannya, termasuk juga kasih sayang dari ibunya. Tadi ditambahkan lagi dengan beberapa herbal-herbal yang dia sampaikan. Ya, termasuk di situ include di sana ada probiotik di sana. Jadi kalau ditanya autoimun itu apa? Kalau bahasa kita di dunia kedokteran umum adalah kawan nggak kenal kawan, lawan nggak kenal lawan, gitu loh. Kacau sistemnya. Dan yang kacau apa? Sebenarnya yang kacau adalah sistem pencernaan atau sistem yang ada di perut. Sebenarnya itu. Apa pemicu sistem di pencernaan atau perut itu yang bermasalah? Emosi. Lagi-lagi emosi. Ya, jadi hati-hati dengan emosi. Hati-hati dengan hati. Itu dia. Bapak yang memendam sesuatu, ibu yang memendam sesuatu, apalagi ibu itu hamil, maka anak dalam kandungannya mampu merasakan itu. Dan itu akan terekam sampai umur 5 tahun. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu yang bertentang ini, ya, coba di-trace dulu apa emosinya. Emosi yang terblokir dalam diri mungkin Bapak dan suami ibu mungkin atau ibu sendiri, baik sekarang atau dua generasi sebelumnya. Bahkan ada kisah lagi tuh yang saya dapatkan itu subhanallah ya, betapa seorang anak itu bisa muncul kanker dalam hidungnya, di hidungnya itu subhanallah gara-gara apa? Gara-gara waktu dia kecil anak itu dialih asuhkan kepada orang lain, tapi tetap keluarganya karena keluarga saat itu secara finansial kurang mampu, akhirnya anak itu bukan diasingkan, dialih asuh kepada keluarga yang lain, saya lupa siapa, lalu si orang tuanya mengasuh kakaknya, dan ternyata sekian tahun anak itu hidup, dia selalu bertanya-tanya, kenapa aku yang dipilih untuk dialih asuhkan? Kenapa aku tidak mendapatkan kasih sayang ibuku? Dan akhirnya muncul benci, muncul dendam, muncul marah kepada ibunya. Muncullah tumor. Tuh, seperti itu bahasanya. Jadi hati-hati dengan emosi. Nah, di-trace balik. Ya. Dan emosi tadi harus rilis, dibuang. Jadi kalau orang tuanya salah, minta maaf. Kalau anaknya salah, minta maaf. Dua-duanya minta maaf. Dan harus dibuang semua tuh perasaan tadi. Sebab dia akan jadi sesuatu yang powerful sekali untuk menimbulkan penyakit. Ya. Nah, termasuk juga autoimun ini. Ya, di samping sisi makanannya, sisi makanan-makanan yang berpotensi untuk itu, ya itu harus dilacak ya sebenarnya. Yang tidak kalah penting itu adalah emosi tadi. Demikian mungkin, Allahu a'lam.